merasa ada sesuatu hal yang harus saya sampaikan kepada para penegak hukum baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Mengapa demikian? Ada kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini belum dibuka secara baik di tanah Papua. Karena kasus-kasus korupsi saat ini sudah memberikan di Papua. Untuk itu saya harap para penegak hukum dalam hal ini, Kapolda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, para Kapolres di daerah, bahkan Kejaksaan Negeri. Tidak ada lagi pembiaran-pembiaran kasus-kasus yang terjadi seperti contoh dana otsus selama 20 tahun kemarin. Kedua, dana bantuan sosial, bansos, dana PON. Yang paling marah lagi dana COVID. Ini kan sudah menjadi tren saat ini di Papua. Saya sangat geram sekali dengan penegak hukum yang selama ini tidak berjalan baik. Tidak usah jauh saja contoh kasus kemarin saya mendapat informasi di seputaran pemerintah provinsi Papua ada penyalahgunaan dana COVID. Kasusnya sudah bergulir ke penegak hukum dalam hal ini ke Polda Papua. Ternyata kasusnya tiba-tiba dihentikan. Pertanyaan saya, apa sebenarnya kepolisian Polda Papua sebagai aparat penegak hukum di tingkat kepolisian yang ada di daerah? Apakah ini bentuk daripada memberikan edukasi kesejahteraan kepada masyarakat, ataukah memang menjadi ATM bagi kepentingan institusi penegak hukum itu sendiri? Harusnya penegak hukum ini kan memberikan perlindungan, keberpihakan kepada masyarakat warga negara Indonesia yang juga sebagai orang Papua. Tapi kalau bentuk daripada penegak hukum sudah seperti ini, maka saya sayangkan negara dan rakyat ini mau dibawa kemana? Secara khusus yang ada di tanah Papua. Lagi-lagi Jakarta membiarkan oknum koruptor di Papua bernari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan-jangan Jakarta juga sudah ikut main mata dengan para koruptor di Papua. Ini sudah yang saya lihat kan. Saya terus terang saja, saya tokoh adat yang sangat jendol sekali dengan kasus-kasus korupsi di seluruh tanah Papua. Ini saya harap ya kepada Pak Kapolda, tolong Bapak adalah aparat negara. Bapak adalah orang negarawan. Bapak kehadiran Bapak sebagai Kamtibmas negara yang harus memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya. Untuk TNI hanya bersifat bantuan karena dia menjaga kedaulatan negara. Tapi hampir-hampir semua masalah yang terjadi di Papua, Bapak seakan-akan tidak ada masalah. Ini yang ada di dalam lingkaran institusi Polri yang ada di Polda Papua. Itu secara tegas saya sampaikan lagi, Bapak sebagai negarawan dan Bapak juga sebagai pemimpin di institusi Polri khususnya di Polda Papua. Tidak bermain-main lagi dengan persoalan-persoalan khusus di Polda Papua. Bapak sudah tahu, harusnya Bapak tidak. Pula juga Kejaksaan Tinggi Papua sampai pada jajaran Kejaksaan Negeri di seluruh Kabupaten Kota. Jadi saya mohon seluruh kasus yang terjadi di seluruh tanah Papua harus segera diberantas. Kalau sampai tidak berantas, saya masyarakat adat akan mempertanyakan. Untuk apa kehadiran Bapak para penegak hukum kita? Kalau
memang Bapak juga bekerja kerjasama dengan Jakarta untuk menjadikan para koruptor adalah ATM, dan bagus masyarakat kalian bunuh semua. Daripada masyarakat saya salah. Ya saya minta tolong, Jakarta jangan bermain-main. Kalau mau sayang rakyat Papua yang bukan rakyat Indonesia, mari sama-sama kita berantas. Supaya rakyat Papua juga merasa bagian daripada rakyat Indonesia yang merasa kita sama dalam negara ini. Negara hadir untuk memberikan kemakmuran rakyat. Itu sudah harapan dari saya. Nanti bisa ditambah dari Bapak Pendeta, Bapak tokoh adat yang lain, dan tokoh pemuda. Kami hari ini hadir di sini hanya untuk memberikan bobot tentang tindakan-tindakan korupsi yang terjadi di tanah Papua. Sekian dan terima kasih waktu saya. Ini banyak sekali isu tentang korupsi yang terjadi di kalangan provinsi Papua. Untuk itu kami atas nama Komponen Merah Putih meminta kepada Kapolda Papua untuk segera menindak menyelesaikan semua kasus-kasus itu dengan segera, karena perbuatan itu perbuatan yang tidak disalahkan ya, dan itu adalah tanggung jawab Bapak. Dan mohon dengan tegas ya, 1-2 kasus dimunculkanlah supaya publik lihat semua kasus yang muncul tenggelam ini kemana ini? Kita bingung juga dengan kinerja dari aparat. Coba kita banyak isu, banyak kasus yang kita lihat muncul di media. Kita tunggu tidak muncul lagi, ditutupi ini kerjanya bagaimana di KPK sama polisi. Saat ini kita dengar juga bahwa tim dari pusat tidak ada turut KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Papua. Jadi kita dari Komponen Merah Putih, saya mewakili Komponen Merah Putih hadir di sini untuk teman-teman dan teman-teman yang lain yang hadir, tidak sempat hadir, tapi kita minta kepada PK yang hadir tolong awasi dana kita agar dana yang turun beberapa sumber itu dapat dinikmati oleh masyarakat Papua, karena itu hak mereka dan kesejahteraan ada perubahan sumber dan manusianya bisa naik sama seperti yang lain. Jadi dengan tegas, dengan penuh harap kami minta kepada lembaga hukum yang mengawasi keuangan di Republik ini yang ada di tanah Papua ini dengan segera bantu kami masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kita semua sudah tahu. Beberapa orang telah melakukan kesalahan itu segera diselesaikan. Mungkin dari kami yang dapat kami sampaikan dan mohon kepada Kapolda Papua bersama dengan KPK juga BPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di tanah Papua. Mungkin dari kami kita bisa kami sampaikan dan perhatian dari Bapak Kapolda dan semua lembaga. Terima kasih. Para penegak hukum di Papua, dalam hal ini Kapolda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, KPK yang ada di Papua juga bersinergi dengan pusat untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Papua. Sebab sampai hari ini, setelah event besar PON selesai dan kita semua tahu ada begitu banyak kasus yang terjadi, banyak juga relawan yang tidak dibayar, dan ini menyebabkan banyak tulisan di media-media yang mencoreng nama baik masyarakat di Papua dan secara khusus Pak Gubernur dan lembaga yang menyelenggarakan PON di Papua. Kita semua tahu bahwa PON Papua sudah sukses menunjukkan bagaimana jati diri seorang Lukas NMB, bahwa dia adalah gubernur anak bangsa yang bisa mensukseskan PON Papua. Tapi di dalam penyelenggaraan itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan banyak relawan-relawan yang menunggu untuk mendapat honornya ditunda-tunda, dan ini kita minta supaya diselesaikan dengan cepat. Sebab itu akan menjadi temuan-temuan yang menyebabkan penyelenggaraan PON Papua tercoreng. Dan ini kami minta dari pemuda Pancamaga supaya secara tegas Kapolda Papua, Kajati, dan juga KPK yang ada di Papua sinergi dengan yang di pusat supaya segera tangkap dan proses semua yang korupsi di Papua, sehingga generasi penerus bisa menikmati hidup ini untuk berkepanjangan bersama-sama, menikmati kebahagiaan, kesejahteraan yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia di tanah Papua secara khusus. Karena kita semua tahu sampai hari ini yang namanya korupsi, ya, ada dana otsus, ada dana PON, ada dana hibah, dan ini semua yang sudah bukan rahasia umum lagi, semua sudah tahu. Jadi saya minta ketegasan dari seluruh lembaga terkait supaya segera sinergi dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Papua. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Harus mengunci node tema ini kerja masih Indonesia disingkat ini seluruh Indonesia. Di sini kami pernah dengar dari pemerintah Provinsi Papua, bahkan pemerintah kabupaten, distrik dengan pemerintah kampung. Mereka selalu katakan bahwa dana otonomi khusus ini tujuannya untuk masyarakat yang tidak mampu untuk dibiayai, anak-anak sekolah, ya, masyarakat yang lemah, masyarakat yang susah untuk mendapat. Oleh sebab itu, uang nilai uang sekian yang kita dengar itu nilai uangnya besar, tapi prosesnya uang itu sampai di mana, penyalurannya sampai di mana, masyarakat kecil ini tidak pernah dapat. Sedangkan saya sendiri tidak pernah dapat uang itu. Tidak pernah saya dapat uang itu. Uang itu dihilang mulai dari pemerintah Provinsi Papua sampai pemerintah kabupaten, kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung. Uang itu habis sampai di sini. Masyarakat kecil di bawah itu mereka menghidup. Tidak pernah mereka mendapat uang itu. Hanya mereka terimanya 100.000 satu kali. Sedangkan nilai uang besar itu habis dari pejabat Provinsi Papua. Oleh sebab itu, saya sebagai tokoh gereja minta kepada Kapolda Papua, Kejaksaan dengan KPK, tolong proses periksa orang-orang ini dengan baik. Karena uang ini sampai di mana kami tidak tahu, nilai uangnya besar itu hilangnya di mana, itu tolong periksa. Itu kami mohon seperti itu. Jadi kami tokoh gereja pesan, nilai uang besar ini KPK harus periksa kepada pejabat-pejabat Provinsi Papua, pejabat kabupaten, dan kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung ini harus periksa baik. Sedangkan saya pernah lihat kepala-kepala kampung mereka terima uang itu nilainya besar 100 juta, 200 juta, dan 1 M. Uang itu kasih habis dengan minuman-minuman keras. Uang itu kasih habis dengan bar-bar yang saya pernah lihat sampai di Papua, sampai di Jakarta. Jadi orang-orang itu perlu kita harus periksa mereka. Lebih baik ganti saja atau dipecat saja. Ini tidak benar. Karena uang ini datangnya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Tapi masyarakat Papua tidak pernah menikmati uang ini. Nah, itu yang kami mohon. Jadi kami dari tokoh gereja pesan hanya itu kepada Kapolda Papua, KPK, tolong periksa kejahatan, tolong periksa ini orang-orang ini. Baik, terima kasih, waktu saya kembalikan. Pengurus pengendali masyarakat Pengung Mantenya di Kota Jayapura. Pemerintah pusat prioritaskan Papua, Aceh,
Papua Barat. Anggarkan nilai dana ini bukan sedikit, nilainya besar. Papua ini mau bangun tidak, kembali ke gubernur, kembali ke bupati wali kota. Masyarakat Papua, gunung, pantai, mereka hanya tahu nilai opsus. Opsus yang pemerintah pusat dianggarkan ini, siapa yang kelola? Siapa yang pengguna? Kemana dan di mana seperti itu? Saya sebagai tokoh juga pun tidak tahu seperti itu. Jadi Papua ini bangun tidak kembali ke gubernur, bupati, wali kota. Mereka yang kelola keuangan negara. Fungsi kontrolnya DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten. Saya tahu DPR ada. Mereka punya fungsi dan tugas sebenarnya apa? Saya sebagai selaku tokoh tidak mengerti. Jadi Papua Barat bangun tidak kembali ke gubernur, ke bupati wali kota, DPR, DPRD, MRD hanya memfasilitasi dan jauh mana seperti itu. Contoh, wilayah Pegunungan Tengah ada 16 kabupaten. Contoh Bupati Lanijaya. Kabupaten Lanijaya ini ada 39 kampung, distrik. 337 kampung. Pribadi saya sebagai tokoh Pegunungan Tengah ada di Jayapura, saya rasa bangga. Bepa di Balo. Kenapa? Papua cerdas. Dana opsus jilid 2, jilid 1. Masyarakat 39 kampung ini, masyarakat 1 bulan bisa dapat gaji 1 juta 1 bulan. Ini salah satu contoh. Bupati Bepa di Balo di Kabupaten Lanijaya. Termasuk dan Pak Wali Kota Jayapura. Itu pribadi saya yang menilai begitu karena saya tinggal di Kota Jayapura. Kemarin PIK 19 pemerintah pusat sudah dianggarkan. Contoh kita di pegunungan macam di Wamena. Dana opsus ini kan punya kepala kampung, ini kan punya DPA sendiri. Kenapa sampai dana DPA kampung itu baru kenapa dibagi masyarakat? Karena DPA kampung ini kan sudah masuk program. Di kampung itu kan ada berapa program. Ini yang saya pribadi saya tidak mengikuti sekali. Jadi kami masyarakat, contoh masyarakat Pegunungan ini memang kami, jika orang-orang tua saya masih berpakai pakaian adat. Pribadi saya sebagai tokoh saya sakit hati. Saya tahu bahwa pemerintah pusat sudah dianggarkan nilai uang besar. Kembali mau Papua ini bangun tidak gubernur, wali kota dan bupati. Fungsi tugas DPR dan DPRD, mereka harus punya fungsi dan tugas yang ada di komisi itu harus memfasilitasi dana itu. Jadi selama ini saya melihat penegak hukum Polda Papua, yang terhormat Bapak Kapolda Papua, Bapak Kejaksaan Tinggi Papua, KPK Papua, Kapolres masing-masing Kapolres, Kejaksaan Tinggi masing-masing kabupaten, tegakkan hukum harus tegas supaya Papua ini aman, terkendali. Masyarakat tidak bisa dapat makan, bisa dapat makan. Papua ini aman, Papua bisa bangun. Persoalan Papua ini kembali ke sini. Penegak hukum Polda Papua, Kejaksaan, KPK Papua, Polres masing-masing Polres, Kejaksaan, pengadilan masing-masing harus tegakkan hukum, harus lemah.
Kepentingan apa di balik itu? Itu pribadi saya lihat. Saya tahu persis. Banyak kasus di Papua ini belum tuntas sampai sekarang ini. Contoh kasus minum ini saya, sebenarnya minum ini pendapatan setiap tahun berapa pemasukannya? Tanpa miras kita Papua ini tidak akan miskin. Opsus saja nilai miliaran besar. Banyak persoalan yang di Papua ini belum dituntas. Jadi penegak hukum Polda Papua harus tegas. Opsus Jilid 2 ini Papua bisa membangun. Mungkin saya sebagai tokoh Pegunungan Tengah di Kabupaten di Kota Jayapura, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Salam, selamat siang. Oke Bapak, itu tadi secara umum ya. Nah, sekarang ini apa? Penegasan dari masing-masing. Kalau tadi kan umum toh, global toh. Nah, masing-masing soalnya kalau biasa selatan sama baru Marcel, baru kakak Niko kan. oke. Masing-masing, Pak. Satu-satu juga bagus, Iya, Hazal. masing-masing bersaing dengan